Tribuners hari ini di Jangan bangun ini, jangan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Depuspita dalam acara Tripodcast Tribun Pontianak Official Podcast. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Tribuners pada edisi hari ini. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli asal Indonesia yang telah diakui dunia. Olahraga pencaksilat harus terus dilestarikan. Sebab melestarikan pencaksilat sama dengan merawat budaya bangsa. Nah, pada edisi podcast kali ini kita akan membahas mengenai melestarikan pencaksilat merawat budaya bangsa. Dan di studio juga sudah hadir narasumber yang spesial. Bukan hanya satu, tapi ada dua narasumber yang spesial. Siapa lagi kalau bukan Wak Long Mat Boceng, Guru Besar Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalbar. Oke, dan Pak Ilham, Ketua Cabang Pontianak Perguruan Silat Melayu Pukol 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Long dan Pak Ilham. Oke. Selamat pagi, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ilham? Sama, alhamdulillah juga. Alhamdulillah baik nih Pak, ya oke. Suara agak serak sedikit. Oke, tapi aman nih Pak. Aman. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan di Wak Long dan Pak Ilham, boleh disapa Tribuners nih yang sedang menyaksikan podcast hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga yang menonton siaran ini selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham di sini sebagai Ketua Cabang Pontianak mengucapkan kepada Tribuners sama yang lain untuk bisa nonton lah gitu ya, Oke, kita menyaksikan terus nih, oke. kita ya cuman sampai di situ. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam nih mengenai pencaksilat, bisa dijelaskan sekilas tentang aktivitas nih dari Wak Long dan Pak Ilham untuk saat ini apa nih? Mungkin boleh dari Pak Long dulu nih. Aktivitas apa nih? Aktivitas untuk kesibukannya saat ini nih Wak Long. Aktivitas kegiatan silat nih untuk sementara kita penerimaan, kalau pun ada penerimaan jamaah baru. Kita nyebutnya kan dengan istilah jamaah silat. Kalau hari ini baru undur, lepas tadi tu matikan pukul jamaah Kabupaten Mempawah. Oke. Itu untuk sementara kita persiapan nak menuju hari jadi yang kedua tahun secara organisasi. Secara organisasi. Secara organisasi oke. ya. Tapi secara silat ini kan benda ini lama dah. Oke. 20 tahun dah. Hanya secara organisasi yang terorganisasi hingga menjadilah sekarang ini ada lambang, ada baju segala macam. Itu kurang lebih nak ke 2 tahun. 2 tahun. Iya. Oke. Berarti kesibukan sekarang adalah mempersiapkan hal itu. Iya. Kalau untuk dari Wak Long sendiri nih, selain misalnya mengurus tentang silat ini, apa lagi sih kesibukan Wak Long untuk saat ini? Selain sibuk mencari rezeki, Oke. artinya itu di sisi lain mengajarkan atau membimbing atau membina daripada perguruan yang ada seperti itu. Terus karena kan apa seperti itu? Karena kan banyak ada jamaah tu ada 3 macam. Ada jamaah umum, jamaah khusus, jamaah kehormatan. Oke. Nah, jamaah umum kita buat belajar seperti biasa normalnya. Seperti biasa yang Ya. normal. Oke. Jamaah khusus kita peruntukkan mungkin orang-orang tertentu. Mungkin karena beliau pejabat, mungkin karena beliau orang terpandang. Nah, itu kita menjaga apa bahasanya? Menjaga menjaga supaya tidak amat dia gitu, Oke. tetap menjaga kehormatannya tetap Kehormatannya, ada. oke. Iya. Nah, terus jamaah kehormatan. Jamaah kehormatan ini tidak belajar, tapi dia karena sesuatu dan hal
mau bekerjasama dengan kita, memberikan sumbangsi segala macam, kita beri dia nama jamaah kehormatan. Kehormatan, Ya, dia tak ada belajar tapi bagian daripada jamaah kita sendiri. Demikian. Kalau untuk kesibukan Pak Ilham saat ini apa nih Pak? Sama juga, saya sebenarnya sama dengan Wak Long. Wak Long guru saya juga. Jadi sama, untuk pertama itu kami di sini di cabang Pontianak itu kegiatannya untuk menerima atau menerima jemaah baru. Nah juga sekarang waktunya memang agak mepet, maksudnya lebih dekat dengan milad atau hari jadi kami. Jadi kami untuk sementara ini tidak ini menerima dulu. Bukannya waktu tidak menerima untuk selanjutnya, tapi untuk sementara fokus pada acara Milad. hari jadi. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai tentang, kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama mengenal bela diri silat ini? Mungkin boleh dari Pak Long nih. Kalau kami nih, kalau kita orang Melayu di Kalimantan Barat nih dari kecil-kecil udah kenal dah. Dari kecil-kecil Kita nih kecil Pak dah kenal Long, dah. oke. Karena kan di luar lingkup keluarga itu rata-rata silat itu terus ya. Oke. Karena kita ni kan kalau di Kalimantan Barat ni orang tu kotak 7 silatnya orang 12. Oke, kalau Kotak 12 nih. kotak 12 dam-dam. Oke. Kotak dam-dam stop sujati. Tak stop sujati silat sumbang atau silat lintang. Tak pun ada susun sirih. Itu silat-silat kampung atau silat-silat tradisional kita orang Kalimantan Barat. Oke. Kalau dari Pak Ilham nih, Apa ya? sejak berapa lama nih? Oh sama beliau. Sama. Berarti dari Sama, kecil ya, nih. sama Jadi juga. harus kita ketahui beliau ni cucu dari arwah Tok Cik Mat Yasin. Oke. Yang mana arwah Tok Cik Mat Yasin ni pengasas pukul 7 atau silat 7 kita di Kalimantan Barat ini. Ya, selain daripada arwah Tok Ngah Ayub. Tok Ngah Ayub, Tok Cik Mat Yasin, sebagian Uduk Umar atau Unjang Umar itu Penggagas. pengasas. Oke. Artinya orang yang pertama-tama yang menyebarkan silat 7 ataupun pukul 7 ini di Kalimantan Barat ini. Kalimantan Barat. Iya. Berarti emang udah dari kecil-kecil nih, ya Wak Long maupun Pak Ilham nih. Iya. Kalau untuk mengenalnya memang udah dari mengenalnya dulu. ya. Iya. Kemudian mengenai tentang dan apa alasan nih yang membuat Pak Ilham maupun Wak Long nih tertarik mendalami bela diri silat ini? Siapa nih? Dari Wak Long dulu nih. Jadi dalam kita mengkaji silat sebenar silat ini, silat itu kalau sekarang ni kita untuk mengangkat budaya datuk moyang kita orang Melayu Kalimantan Barat. Itu pertama. Yang kedua, di dalam silat itu ada namanya marwah. Marwah. Yang mana marwah ni hukumnya ada 5. Pertama untuk diri sendiri, ya kan? Kedua untuk agama. Oke. Ketiga untuk keluarga kita. Keluarga. Keempat untuk pekerjaan kita atau periuk kita bahasa kampung. Kelima kampung halaman kita secara ruang lingkup besar negara Indonesia. Negara Indonesia ini dikaca orang wajib untuk kita untuk Membela. membela karena itu bagian daripada marwah. Itulah jiwa-jiwa pendekar atau jiwa-jiwa pesilat yang harus diturunkan kepada yang selanjutnya. Supaya tidak cuma belajar bersilat, tapi jiwa silat atau jiwa pendekar atau jiwa pengamal silat itu ada tertanam kepada Diri kita ya. ya Oke. pengamal silat itu. Tentu dibungkus dengan nilai-nilai agama. Ya. Kalau dari Pak Ilham nih, kenapa tertarik nih? Ya karena tertariknya tadi itu karena salah satunya saya juga termasuk waris Wak Long ya. Pewaris. Oh, pewaris. Dari Waris secara darah. sewaris darah dari dalam perguruan silat Iya. ini. Jadi saya merasa diri saya sendiri wajib Iya. untuk Oke. mewariskan dari Iya. datuk moyang saya. Berarti karena ada keturunan gitu Iya, ya. Oke. iya. Jadi merasa wajib untuk Merasa meneruskannya. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai tentang bisa diceritakan sejarah silat sendiri nih. Mungkin mulai dari Pak Wak Long nih. Saya nampakkan sedikit. Kalau seandainya orang yang tak paham nengok Pak Ngah Ilham ni, kita namanya Pak Ngah ni kan. Oke. Pak Ngah Ilham ni Pak Ilham. Oke. muda masih kan. Tak percaya orang kalau
cucu dari arwah Tok Cik Mat Yasin. Okey. Karena Tok Cik Mat Yasin ni kan jauh di atas. Jauh di atas. Tapi harus kita pahami bahawa arwah Tok Cik Mat Yasin ni 2 kali menikah. Okey. Pertama udah menikah pertama, gitu kan? Udah besar-besar, udah dara-dara anaknya, meninggal Pak Ngah ya? Ya, Meninggal isteri pertama beliau. Udah besar-besar, udah dara-dara anak beliau, meninggal. Terus menikah lagi. Okey. Menikah lagi, teruslah dapat bapa dari Pak Ngah ni, Pok Suatem. Terus lahirlah Pak Ngah ni. Pak Ngah ni, Pok Suatem tu tak ada jumpa bapa 6 bulan dalam kandungan meninggal. Maka disebut dengan yatim. Apa yang nak kerti Pak Ngah? Tak nak berjumpa gitu ber. Seperti itu. Tapi kalau kita tak nak faham, ngapa pula muda nak cucu? Mungkin ada pertanyaan dari Tribuners mungkin gitu ya Pak. Iya. Kok bisa nih mungkin ternyata ada silsilahnya seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut nih mengenai tentang bisa diceritakan sejarah silat sendiri nih. Mungkin dari Wak Long nih. Boleh nih dijelaskan kepada Tribuners nih. Kalau kita bicara silat di Kalimantan Barat, khususnya pukul 7, pukul 7 ni hampir rata-rata kita orang berpuak Melayu di Kalimantan Barat ini pengamal pukul 7. Okey. Kalau daerah Pontianak sini, rata-rata aliran dari arwah Pok Teh Napis atau disebut Guru Napis, yang mana Pok Teh Napis atau Guru Napis ni belajar kepada Tok Ngah Ayub. Okey. Tok Ngah Ayub dengan arwah Tok Cik Mat Yasin satu guru. Satu guru. Jadi kalau di Pontianak sini, di Pontianak, Segedung, Kakap, Kalimas, itu boleh dikatakan pukul rata aliran dari arwah Tok Ngah Ayub, yang mana bertanggak melalui arwah Pok Teh Napis atau Guru Napis. Kalau daerah Kakap sana rata-rata aliran dari Guru Napis atau Pok Teh Napis. Kalau kami ini aliran dari Sungai Pinyong bawa ke Sambas sana kebanyakan aliran dari arwah Tok Cik Mat Yasin pula. Yang mana arwah Tok Cik Mat Yasin sama Tok Ngah Ayub ini atau Guru Ayub sebagai menyebutnya satu guru. Iya. Ini yang anaknya. Tapi sama-sama bahasa itu ada menyebutnya saudara sesuap, ada menyebutnya dengan saudara seasap kemenyan. Kalau kami di sini menyebutnya dengan istilah saudara seasap kemenyan. Seasap kemenyan. Iya. Ada sebagian menyebutnya saudara sesuap. Itu. Jadi keluarga kan masih sama-sama aliran daripada itu. Itu kalau kita bicara silat di Kalimantan Barat ini khususnya tu pukul 7 atau silat 7 ini. Menurut saya pribadi, akar daripada silat 7 atau silat kita di kampung itu cukup kuat. Mengapa? Karena menurut saya tu hanya ada di tempat kita yang namanya ada istilah matikan pukul. Matikan pukul. Mau dengar ke? Baru dengar menarik. Mungkin Ini. boleh dijelaskan nih Wak Long. Jadi kita dalam silat orang Melayu Kalimantan Barat ni ada dengan istilah namanya matikan pukul. Mungkin sama dengan silat lain tapi nama berbeza. Tapi kalau kita di Kalimantan Barat ini menyebutnya dengan istilah matikan pukul. Ada namanya belampas. Itu bahasa-bahasa silat yang ada di Kalimantan Barat. Maknanya kan kalau kita mengkaji daripada ini, akar budaya silat yang ada di Kalimantan Barat ini cukup kuat. Ada nama itu belampas, ada nama itu penderas, ada nama itu macam-macam. Itu ilmu-ilmu dia ada khusus-khususnya. Walaupun pada dasarnya ilmu-ilmu macam ini tak boleh kita publikasikan, tapi untuk sekedar edukasi, saya rasa itu tidak masalah. Untuk edukasi, untuk sekedar pengetahuan. Seperti itu. Yang mana ilmu dalam 7 ini lahir daripada Al-Fatihah yang pada 7 ayat, yang akhir daripada silat 7 ini mengenal daripada Allah Ta'ala. Ya, itu. Maka tujuan pada dasarnya itu sesuai dengan surat yang kami temukan tahun 1928, itu berkata bahawa dari Samad bin Hasan yang belajar surat kepada arwah Tok Ngah Ayub, mengajarkan kepada Haji Dullah di Sumatera, itu untuk tujuannya amal ma'ruf nahi mungkar. Itu tujuannya. Jadi
Walaupun artinya kalau kami di sini selain daripada itu lebih kepada maruah dan untuk menjaga tradisi ataupun silat yang ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya. Ini, oke. Saya tambah sedikit ya. Boleh, boleh. Jadi mengapa demikian? Ketika kita berjalan ke Jawa Barat, ya kan? Okey. Tentu kita akan menemukan silat Cimande. Benar. Ya? Ketika kita akan pergi ke Jawa, khususnya Pulau Jawa, tentu kita akan menemukan silat-silat Jawa di sana. Benar ya? Benar sekali. Ketika kita pergi ke Sulawesi, akan menemukan silat-silat khas orang Sulawesi, ya kan? Begitu juga kita pergi Sumatera, akan menemukan silat-silat di khas Sumatera. Sumatera. Maknanya apa? Setiap daerah itu mempunyai silat tradisi Tradisi masing-masing. masing-masing. Ya, begitu juga kita di Kalimantan Barat ini. Hanya saya mohon maaf dan mohon ampun sekali, belum ada pemerintah daerah yang terketuk artinya untuk mengangkat budaya silat kampung kita. Jadi belum ada nih. Belum ada. Wak Long, oke. Hanya makalah kami ni anak-anak muda ini membentuk Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalimantan Barat, yang mana Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalimantan Barat itu mengangkat silat tradisi kita orang Kalimantan Barat. Ngapa? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan ini aset budaya lokal yang harus dijaga. Yang di Kalimantan Barat. Iya. Oke. Kalau terjun langsung itu memang belum ada, tapi kok secara artis membantu secara moral, ya, dibedakan ya. Membantu secara terjun langsung itu memang belum ada sampai ini. Tapi alhamdulillah membantu secara moral. Oke. Arti moral memberi semangat segala macam. Alhamdulillah udah ada seperti itu. Nah, itu pun ada alhamdulillah lah kami Indonesia ni dah benar-benar dah bersyukur dah artinya tu. Supaya macam mana silat kampung kita, silat datuk moyang kita ni bisa terjaga. Tak ada cuma dengar cerita dolok datuk aku tengah begini begitu. Tapi dia tak ada. Seharusnya kan kita bicara ni, kalau orang yang jago dia berkata bukan datuk aku, bukan keturunan aku, tapi aku. Diri yang sekarang. Diri yang sekarang. Tapi tentu kita tak boleh melompat di atas. Benar. Itu. Itu yang anaknya itu. Jadi memang banyak memang yang harus kita kerjakan. Banyak memang PR kami khususnya itu Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalimantan Barat, yang mana di bawahnya itu ada 2 silat, Dam-Dam dan Pukul 7. Dam-Dam Pukul 7. dan Pukul 7. Nah itu memang banyak PR memang yang harus kami kerjakan, dan ini memang menurut kami ini amanah daripada guru-guru. Selalu saya sampaikan ini adalah amanah dan jati diri. Amanah dari orang-orang tua-tua kita dan jati diri kita sebagai orang Kalimantan Barat. Nah ini, jadi ini antara amanah dan jati diri ini memang harus ada yang seha bahasa kampung ni. Harus seha, benar sekali. Harus seha ni Tribuners. Ya, kok tak ada yang seha, ada berkata tak kuasa aku. Habis cerita. Benar sekali. Kok semuanya berkata tak kuasa aku. Siapa yang kuasa? Siapa yang harus memulaikannya kalau gitu ya? Jadi memang ada orang yang seha. Bahasa Pontianak harus ada yang seha. Kok tak ada yang seha, tidak akan jadi. ya, seperti itu. Ini maaf saya nyambung ni. Bukan kita ni latihan tu untuk membesar-besarkan diri kan. Mungkin ya, baru kami ni lah latihan tu yang mengangkat silat secara tradisional, secara utuh. Mungkin ya, mungkin. Ngapa? Baru kami ni lah latihan mungkin ya, yang ziarah ke makam arwah Tok Ngah Ayub. Ziarah ke makam Tok Cik Mat Yasin. Dan itu rutin kami lakukan setiap tahun, nak bulan Ruah. Nak bulan Ruah. Itu. Jadi kalau kita ni artinya tu ini ni ilmu bersanad. Saya belajar sama guru saya belajar sama ini, akhirnya bawa bertemu kepada itu hingga secara mutu dan kualitas atau secara keilmuan atau secara keaslian dapat dipertanggungjawabkan. Benar. Nah, itu yang pesan guru saya. Itu yang saya sampaikan kepada jamaah-jamaah saya seperti itu. Jadi
Tujuh tu saya belajar sama guru saya bernama Pok Temael. Pok Temael belajar sama guru bernama Pok Susani. Pok Susani belajar sama gurunya lagi bernama Tok Cik Mat Yasin. Tok Cik Mat Yasin belajar sama gurunya lagi bernama Syekh Cikgu Long Mamat. Artinya ni sanadnya ni ini kita jaga. Dan ini menjadi ketentuan atau pakem atau yang udah dimutlakkan. Nah, itu. Atau bahasa lainnya tu kalau bahasa sultan tu apa Pak Ngah? Manakib. Iya, manakib. Silsilahnya tetap dijaga. Iya. Hingga kalau silsilah dijaga hingga secara keilmuan insya-Allah dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, itu kedua, kalau kita kita matikan pukul tu kan kita pertama kita mati pukul tu kan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahawa kita sudah mampu menyelesaikan pelajaran. Iya. Kedua, kita mendoakan Allah guru-guru kita. Macam mana kita nak mendoakan Allah guru-guru kita kalau kita tak faham sanad keilmuan kita? Yang ketiga tadi tu kan ibarat orang jahit, tentu benang tu harus dimatikan. Macam mana kalau kita jahit baju, benang tak dimatikan, terbuncai bahasa Pontianak tu. Begitulah arti belajar silat. Itu. Jadi silat ini memang banyak filosofi-filosofi ataupun pandangan-pandangan hidup yang yang mengajarkan kita kepada kebaikan yang akhir daripada muaranya adalah mengenal daripada Allah Taala. Itu. Maka saya banyak ngomong ni waktu itu. Seru nih Tribuners, jadi Tribuners tahu nih silsilah dan ceritanya itu seperti apa, jadinya tahu nih Tribuners. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Ilham nih. Kalau untuk penambahan sebenarnya sama juga dengan yang Pak bilang tadi itu. Jadi kita pun untuk belajar tadi itu menjaga tadi itu kayak matikan pukul itu kan ada yang biasa ada di Kalimantan Barat gitu. Iya. Kalau yang di luar mungkin ada nama berbeda. Iya. Dan tujuannya tadi itu memang sama dengan warung. Mengapa kita harus melakukan kayak gitu? Karena kita salah satunya bersyukur. Iya. Kita udah selesai tadi, makanya dimatikan pukul. Yang kedua mendoakan guru-guru kita. Kok sama apa yang dibilangkan warung itu, insyaallah sangat benar lah. Oke. Iya. Selanjutnya mengenai tentang menariknya silat ini kan menggabungkan bela diri dan unsur seni. Bagaimana pendapat Wak Long dan Pak Ilham nih? Saya ke? Boleh dari Wak Long nih. Jadi kalau seni itu mungkin tak ada. Oke. Jadi kalau kita bicara, ini khusus di kampung kita ni ya, saya tidak membahas silat secara keseluruhan. Nah, ini harus digaris bawahi. Oke. Saya tidak membahas silat secara keseluruhan, tapi saya membahas silat masalah kampung kita ni. Di kampung kita ini, oke. Jadi kalau kita bicara silat di Kalimantan Barat atau di kampung kita ni, silat terbagi dua. Terbagi menjadi dua. Wak Long, oke. Silat juadah. Juadah. Atau silat pengantin, atau silat tambol. Oke. Dan pukul. Silat pukul dan pukul. Oke, pukul. Oke. Pukul ni sama dengan silat. Oke. Tapi juadah ni untuk orang kahwin. Artinya sesuatu yang dibuat seindah mungkin, sebagus mungkin untuk ditampilkan. Oke. Untuk dipertontonkan, namanya juadah. Atau silat pengantin atau silat tambol bahasa orang kampung kan. Nah, itu untuk dihidangkan, untuk dipertontonkan, juadah namanya. Ada berpukul ni dia berrahasia. Rahasia. Belajarnya pun tertutup. Tidak boleh dipublikasikan depan orang banyak. Pukul ni artinya lebih kepada rahasia. Kerana silat sebenarnya silat, itu yang mana arti silat itu harus kita faham juga secara bahasa Melayu. Arti silat ini dalam bahasa Melayu, macam mana caranya kita tak dikena, macam mana caranya kita nak mengena. Cara-cara kita tak dikena, ya kan? Macam mana cara-cara kita tak dikenai orang, macam mana cara-cara kita nak mengenai orang, tu silat. Nah, itu pula kita panggil rahasia dan itu pula kita panggil pukul. Silat ada kawannya lagi. Ini dalam kajian Melayu ya, dalam kajian Kalimantan Barat ya. Silat, paelat, sengkelat. Ada sebutan saya tak berani nyebutkan sini. Tapi saya rasa bukan rahasia. Saya yakin kalau orang-orang Kalimantan Barat tahu silat,
paelat, sengkelat. Nah, sebuti ini saya tak boleh nyebutkan. Oke, rahasia berarti. Bukan Tidak boleh disebut. bukan rahasia, agak apa ya bahasa, agak carut sikit. Oh, oke, berarti tidak boleh disebut nih, oke. Ya. Nah, maka saya tak boleh nyebut di sini, tapi silat, paelat, sengkelat. Silat ni apa? Silat ini cara-cara tak dikena dan cara-cara nak mengena. Oke. Nah, paelat ni apa? Akal kita. Akal kita. Sengkelat ni berakal kita. Harus ada ketiga-tiganya ni. Kalau kurang sebutik dari tiga-tiga ni, jadi keempat dia. Oke. Garis miring benda tak nak berguna. Oke. Nah, seperti itu artinya tu bukan gak suatu rumus ataupun atau ketentuan, memang udah dari sanak-sanaknya seperti itu, Bang. Kalau saya katakan itu sebenarnya rumusnya lah seperti itu. Kalau iya pola pikir, iya. Kalau kita bersilat harus gak ada akal. Benar. Kita harus ada berakalnya gak. Itu. Itu. Jadi itu menurut saya ya. Bahasa silat, paelat, sengkelat tu hanya ada tempat kita. Hanya ada di Kalimantan Barat Iya. nih. Oke. Nah, silakan browsing di internet. Silat, paelat, sengkelat ni kan. Oke. Itu hal unik. Jadi hal-hal unik atau kekayaan atau khasanah lokal Kalimantan Barat ini harus kita angkat. Benar sekali. Harus kita apa namanya? Harus kita angkat dari batang terendam tek ni. Kalau kita ngangkat batang terendam tentu tak bisa seorang. Benar sekali. Harus berdua, bertiga baru terangkat. Kok seorang-seorang ngangkat batang terendam ni mana pula kita pula yang ikut terendam. Iya. Makalah oleh kerana itu kita besar harapan kita Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalimantan Barat ini ataupun pukul 7 ini bukan cuma milik kami. Pak Ngah pun walaupun Pak Ngah secara garis darah ni artinya tu waris secara garis darah, artinya ini punya kita sama-sama. Orang Kalimantan Barat. Orang Kalimantan Barat. Iya, warisan. Walaupun Pak Ngah ni artinya secara darah langsung. Nah, apa tandanya Pak Ngah bin daripada Pok Suatim, bin daripada Tok Cik Mat Yasin. Beliau. Wah. Nah, itu tadi itu yang saya jelaskan. Mungkin ada sebagian yang belum paham. Tadi tu arwah Tok Cik Mat Yasin tu menikah dengan isteri pertama beliau, dapat 2 anak. Itu udah besar-besar, udah bujang-bujang anaknya ni, meninggal. Ya, bujang apa namanya? Meninggal isteri beliau, menikah lagi. Kebetulan bapa Pak Ngah ni yang bungsunya dan tidak berjumpa dengan orang tuanya. Itu. Makam Tok Cik Mat Yasin ni ada di Sungai Pinyo. Di Sungai Pinyo. Di Sungai Pinyo. Jadi kami tu setiap bulan Roah, bulan Roah tu waktu nak puasa nak ke, itu kami ke sana. Itu ziarah. Ke makam guru-guru. Guru-guru. Ya. Termasuk makam arwah Tok Ngah Ayub atau Guru Ayub. Nah, itu di Sungai Purun. Jadi Kak, saya ni menyambung silaturahmi kepada semua silat-silat 7 yang ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Saya semuanya tu atau pukul rata atau hampir semua yang saya datangi atau saya agai rata-rata aliran daripada Tok Ngah Ayub atau Guru Ayub. Saya tak nak nyebutkan secara khusus di sini, tapi secara nyebutkan secara global, rata-rata itu aliran daripada arwah Tok Ngah Ayub atau arwah daripada Guru Ayub. Jadi ada sebagian nyebutnya Guru Ayub, sebagian nyebutnya tu Tok Ngah Ayub. Tok Ngah Ayub, okey. Nah, kerana beliau nombor 2. Kerana kita orang di Kalimantan Barat ni kan, kalau nombor 1 kan Long di Lawang, nombor 2 Ngah, Uda, Cik. Nah, ini kan gelar-gelar kita orang Kalimantan Barat. Okey. Nah, kalau kami di kampung kan masih pakai begitu. Benar. Di sini juga kadang masih sih. Iya. Saya sebagian lah kat sini kan. Kerana kan kota. Nah, itu menurut kami memang harus kita angkat. Kerana maaf ya saya ngomong ya. Kita ni ada merasa kecemburuan sosial sikit. Ngapa? Kita tengok makam guru-guru silat yang ada di Jawa. Megah. Besar. Bagus, ya kan? Sementara Kak, makam daripada arwah Tok Ngah Ayub ni, ini kayu belian yang udah berapa ratus tahun ni dah, buruk larut dah sian ni. Ini tanah Kak. Nah, untungnya makam dari arwah Tok Cik Mat Yasin ni
habis ditambak mak ngah nosam nampaknya dah. Mak ngah nosam yang nambak nek ngah nosam nampaknya udah baru dibarukan sikit, agak baru sikit. Nah, itu untungnya nih. Nah, kalau macam awah tok ngah hayup kesian itu kayu belian, tanah, udah gitu enggak. Ini untungnya nih, dah tak ada yang tahu dah awal agak. Untungnya itu masih ada Pak Usu Mansor kita. Mudah-mudahan Pak Usu Mansor kita atau Wak Mansor kita mendengar pagi ini. Untungnya beliau tu artinya tu beliau guru silat 7 juga. Hanya pedoman beliau, aku ingat naik kata dia tu makam Guru Ayub atau Tok Wak Ngah tu kata dia gak pas di bawah kaki orang tua aku kata enggak. Jadi sini orang tua je mak ayah sama orang tua lelaki orang tua perempuan tak ke? Sini pas ini. Dan kebetulan di sini memang ada makam tua memang. Nah, itu memang artinya tu. Nah. Karena beliau duduk masih kecil masih. Jadi itulah untung masih ada. Lama kayak bercari ni. Bukan serta-merta. Jadi saya ngomong demikian, saya ngomong seperti kan, bukan berarti saya duduk plug langsung ngomong seperti itu. Tapi saya, Pak Ngah ni ada kawan-kawan yang lain tu ke kulu kilik bahasa dan cari macam mana sebenarnya pukul 7 ni. Macam mana sebenarnya siapa pewaris pukul 7 ni? Di mana kuburan guru-guru tua ni? Ngapa keadaan tu macam hilang lalu gitu bah? Ternyata alhamdulillah rabbil alamin, Allah mudahkan semua urusan kami. Alhamdulillah berjumpa daripada saudara-saudara daripada awah daripada Tok Cik Man Yasin. Hanya kami memang belum jumpa anak-anak daripada awah Tok Ngah Ayub. Kerana dengar khabar beliau ni ada di Ketapang, ada di Sintang. Tersebar-sebar. Iya, jadi susah nak komunikasi begitu bah. Belum ada sempat nak berjumpa secara langsung seperti itu. Jadi itulah kalau kita bicara silat di kampung kita seperti itu kira-kira. Kemudian dari Pak Ilham mungkin ada yang mau ditambahkan nih. Mungkin penambahannya mungkin karena dari podcast ini mungkin kan kami tadi itu dari kita panjang lebarkan masalah silsilah tadi itu dari guru-guru besar kita. Siapa tahu harapan kami bisa ketemu dengan apa namanya walau sanad-sanadnya Ayub dan guru-guru yang lain. Karena kita kan udah menyebar kayak begini, harapannya bisa ketemu. Menyambung silaturahmi. Dan silaturahmi. Kemudian selanjutnya mengenai tentang kita biasanya nih mendengar kata pencak silat nih. Apakah ini sama atau punya makna berbeda nih? Mungkin kita mulai dari Pak Ilham dulu nih. Kalau untuk pencak silat, kalau kami di sini namanya pencak silat yang namanya tadi itu ya. Kalau kami tidak pakai pencak mungkin walau ya, tidak pakai pencak, maka kami cuma hanya bernama silat. Langsung silat. Iya, kalau pencak itu kayak juanda tadi yang disebut yang pertama tadi. Juanda. Jadi pencak silat yaitu silat yang dipertontonkan dan bisa dipertandingkan mungkin. Kalau kami di sini memang tidak dipertontonkan dan tidak dipertandingkan. Berupa rahasia tadi. Hanya untuk kita bela diri, bagaimana caranya kita untuk bisa apa namanya itu orang tadi bisa cara rahasia lah pukulannya. Berarti kalau di sini namanya silat aja. Silat. Ada namanya pencak silat. Kalau secara bahasa kita di Kalimantan, khususnya kita di Kalimantan, Kalimantan ya bukan Kalimantan Barat, Kalimantan. Ya. Maka semua itu dengan maksudnya ada silat pukulan patikaman. Di Banjar kan nama pukulan patikaman. Pukul. Nah, kita di sini dengan istilah pukul 7. Pukul 12. Nah, artinya tu kita sama-sama Nusantara nih, tapi kan setiap daerah punya bahasa masing-masing. Iya, seperti itu. Nah, kalau kita balik itu karena kita bicara silat yang ada di kampung kita. Nah, kita tak ada orang tua kita berkata, di mana kau belajar pencak silat? Tak ada. Berarti langsung silat nih. Di mana orang tua kita berkata, di mana kau belajar pukul tik? Di mana kau belajar silat? Nah, begitu. Tidak ada pencaknya. Berarti khususnya di sini adalah silat ataupun pukul. Iya, benar tepat itu. Iya. Kemudian selanjutnya mengenai tentang
Peminat silat nih untuk saat ini seperti apa nih? Apakah banyak anak muda ikut aktif di pencak silat ini atau silat atau pukul ini? Mungkin mulai dari Wak Long atau Pak Ilham, siapa dulu? Kalau untuk minat tadi itu kan dari pemuda atau Yang ada di Kalimantan. yang ada di Kalimantan Barat, insya Allah di sini kita sangat banyak yang mendukung. Berarti Sangat banyak nih anak-anak banyak, muda. banyak anak muda, banyak yang mensupport juga, dan kita di sini juga merangkul sekali yang namanya Melayu, insya Allah kita rangkul, dan anak muda, orang tua itu sama juga. Kita tetap merangkul, mau ikut mendukung dalam perguruan kita silat kita di sini. Mungkin Wak Long ada nambahkan lagi, Wak Long? Kalau untuk aku tadi Anak-anak muda anak nih mudanya. minatnya seperti apa nih Wak Long? Saya rasa sih begini, kesadaran akan berbudaya. Artinya kesadaran akan kita ni orang Kalimantan Barat ada budaya datuk moyang kita. Oke. Nah, dan ini akan ada penanaman kebanggaan tersendiri. Benar sekali. Nah, jadi artinya itu mungkin menurut saya pribadi yang membawa sebagian dari jamaah itu yang belajar, walaupun di yang lain sekian persen mungkin ada karena A, B, C, D, tapi mungkin ada sekian persen yang demikian enggak. Karena ada enggak yang sebagian itu kan yang belajar karena dia dipukuli orang. Oke. Ada saya tak nak sebutkan namanya, yang belajar tu sini masih biru lebam, sini bekas jahitan. Mungkin untuk membela diri sendiri. Iya. Utamanya dulu nih kali. Iya. Oke. Hanya itulah kita ajari, kita retihan tu, kita bimbinglah secara silat gerak, secara agama gak. Hingga yang kita adakan kan adab. Oke. Adab. Maka ada istilah orang tua-tua kita, dengan apa kita menjaga diri. Betul sekali. Aku nak belajar bersilat untuk menjaga diri. Saya rasa ini kurang tepat. Aku nak belajar bersilat nak menjaga diri. Menjaga diri ini sebenarnya dengan adab. Adab. Adab dan akhlak. Ya. Ketika kita adab kita baik, adab kita baik, orang pun akan segan dengan kita. Benar sekali. Namun ketika itu sudah kita lakukan, barulah. Kalau dah kita lakukan, adab kita dah baik sama orang kan, kita dah sopan lah sama orang tu. Tiba-tiba orang masih nak niat jahat sama kita, lain cerita lah. Benar sekali. Tapi kalau kita untuk pertama-tama kali kita untuk menjaga diri kita, tentu dengan adab kita. Macam mana adab kita masuk di kampung orang, macam mana adab kita umpamanya tu masuk di tempat yang baru, tentu dengan adat sopan santun kita. Kalau bahasa kampung itu kan adat asal budaya Melayu, arti adat kebiasaan kita bertapik atau macam mana. Seperti itu. Berarti emang tujuannya itu adalah adab dulu berarti nih Wak Long. Ketika kita sudah menjaga adab, misalnya ada orang yang mengganggu, mungkin itu lain ceritanya lagi nih berarti. Dan tentunya minat anak muda di Kalimantan ini rupanya cukup banyak ternyata. Alhamdulillah. Ya. Terbukti jamaah kami ni berapa sih Pak? Saya tak tahu, tak menghitung enggak. Cukup banyak, mungkin lebih dari 300. Iya. Lebih dari 300 orang. Iya. Oke. Itu kami ni kan secara administrasi atau secara perguruan ni kan baru berdiri 2 tahun. 2 tahun. Secara administrasi ya, secara terbentuk kepengurusan begitu. Kalau silat ini kan udah sudah lama sih pastinya. Okay. Hanya kan zaman dulu kan tidak ada artinya kepengurusan. Tidak ada terbentuk strukturnya kan begitu. Tak pakai lambang-lambang, yang penting belajar udah selesai. Benar. Begitu. Jadi untuk secara strukturnya segala macam itu kurang lebih 2 tahun. Insya-Allah tanggal 27 bulan 7 ini kita akan mengadakan hari jadi yang kedua di rumah Melayu di sini. Baik. Kemudian selanjutnya mengenai tentang, kalau boleh tahu nih, apa manfaat yang bisa dirasakan oleh kita yang belajar silat ini? Mungkin mulai dari Wak Long. Yang kita rasakan silat sejak apa nih?
secara manfaatnya nih, kalau manfaat misalnya ya. kita belajar silat nih, apa sih manfaat yang kita rasakan? Pertama kalau misalkan kita bicara silat nih kan, silat nih tak lepas daripada 3 unsur. Pertama unsur agama, agama, budaya, dan unsur bela diri. Budaya bela diri. Jadi 3 ini tak boleh lepas nih. Unsur agama udah pasti dah, unsur budaya udah pasti dah, unsur bela diri udah pasti dah. Nah, oleh kerana itu, kalau seandainya kita masuk kepada unsur bela dirinya sendiri, berarti kita menambah daripada kepercayaan diri kita. Nah, secara syariat demikian, kalau secara hakikatnya beda lagi nih. Nah, untuk menambah kepercayaan diri kita. Kalau kita secara agama, berarti ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengapa? Kita harus sadar la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kita melainkan atas kehendak Allah. Apa nak kita lagakkan? Tidak akan bergerak bayang-bayang kalau bukan yang punya yang bayang-bayang yang bergerakkan. Artinya semua tak ada izin Allah. Nah, kalau secara budaya tadi itu kan mungkin kita lebih mengenal budaya silat di kampung kita seorang. Bukan cuma silat-silat dari luar negeri ataupun apa namanya bela diri dari luar negeri atau atau silat-silat dari seberang, tapi mengenal budaya silat Kalimantan Barat yang notabene-nya adalah silat datuk moyang kita. Nah, itu. Yang ketiga? Kan kita bela diri pertama. Bela diri, agama dan budaya. Ada 3 nih. Sekarang Pak Ilham nih, apa nih? Mungkin bisa ditambahkan. Ini penambahannya dari diri sendiri tadi itu manfaatnya kan, manfaatnya itu memang sangat berguna untuk kita sebagai pemuda ini kan tadi salah satunya tadi itu kita bisa untuk menjaga diri kita sendiri dari menjaga marwah yang tadi disebutkan ada 5 tadi itu. Itu pedoman hidup kita, termasuk pedoman apabila kita marwah kita udah dilanggar, itu wajib kita untuk melawan. Nah, jadi manfaatnya tadi belajar bela diri tadi itu di situ. Niat kita tadi di sendiri itu untuk membela marwah kita, manfaatnya. Mungkin kan marwah udah dijelaskan dari tadi. Itulah manfaat yang paling berguna bagi kalau untuk diri saya sendiri. Salah satunya untuk diri kita sendiri yang pastinya ya, Pak Ilham. Kemudian selanjutnya mengenai tentang butuh waktu berapa lama nih bagi seorang yang menekuni silat ini untuk bisa dikatakan mahir nih? Boleh dari Pak Ilham dulu. Kalau untuk ketingkatan mahir itu prosesnya sangat panjang. Sangat panjang. Jadi kalau untuk pembelajaran memang kita kayak model belajar sekolah itulah. Memang dari nol pertama belajar lagi dari SD, dari TK, SD, SMP. Jadi kalau selama menuntut ilmu ini memang tidak ada sampai habisnya, tidak ada habisnya. Memang kita belajar itu apapun yang kita pelajari itu memang tidak akan ada waktunya sampai batasnya. Jadi memang dari kecil sampailah nanti mati mungkin barulah kita selesai dari belajar. Dan terus belajar. Iya, dan terus belajar. Biarpun dari maupun belajar tentang syariatnya atau dari agamanya juga sama. Silatnya juga begitu. Jadi kita belajar silat ini bukan berarti setelah dari belajar dari perguruan selesai di situ, tidak begitu caranya. Jadi kita tetap memahami terus belajar tentang silat-silat atau silat yang kita punya silat pukul 7 kita ini. Berarti sampai akhir hayat ya. Karena ini tingkatannya sudah sangat tinggi, mahir. Mahir. Ya. Pak dari Wak Long nih. Kalau kita belajar tu kan Mbak, Kak, kita pertama pasti berkata dapat tak kita belajar. Kan orang kata kita dapat tak kita belajar. Maknanya tingkat pertama yang pertama kita dapat orang. Dapat. Dapat, ya kan? Seiring berjalannya waktu dia dah belajar, dia dapat dah. Berjalannya waktu dia akan menuju ke mampu. Mampu seiring berjalannya waktu dia akan menuju ke mahir. Mahir seiring berjalannya waktu dia akan menuju ke ahli. Jadi kurang lebih itu ada seperti itulah. Kurang lebih itu. Jadi sebenarnya ini tidak tertulis di dulu-dulunya, tapi secara lisan yang disampaikan orang-orang tua.
Tapi di kami nih karena berbentuk perguruan secara administrasi, itu kami buat. Oh, oke. Itu. Nah, kalau dulu kan memang dia ada benda begitu tapi tidak tertulis gitu. Hanya lisan. Iya, hanya di lisan. Hanya di lisan. Nah, kalau kami yang sekarang ini kan tertulis. Bahkan jamaah-jamaah yang udah selesai itu pun tidak cukup sampai di situ. Nah, tetap kita lajaran lagi. Ibarat orang ngaji itu kan dia udah bisa baca Fatihah. Tapi kan mana panjang, mana pendek, mana sabdu, mana pemahamannya. Nah, itu kan butuh waktu. Benar sekali. Artinya itu ya macam lah artinya kakak lu belajar ngaji kan tentu tak cukup khatam sekali. Benar sekali. Hendaknya 2-3 kali khatam orang kan. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang harus belajar terus-menerus nih ya. Kalau secara syariat atau secara hukum dia belajar 7 malam. Oke, 7 malam. Malam Jumat jumpa malam Jumat. Itu secara syariatnya. Namun setelah itu kan bukan cukup sampai di situ. Benar sekali. Tapi setelah itu ada gi belajarnya, ada gi otih itu deras, ada gi kita berendam kait dengan ini, mukul begitu dengan ada amalan-amalan tertentu. Setelah begitu artinya kita bimbing lagi dia begini begitu hinggalah menjadi menuju tingkatan mahir dan sampai ahli dari itu. Tapi tak ada kita paksakan, yang katanya cukup dari itu, udah agak rasa dia cukup ada rasa kan, cukup ada rasa dia kan seperti itu. Yang rasa pengen nak gali, pengen nak memperdalam, pengen nak apa namanya tu? Ingin memperdalam lagi. Kita membuka pintu yang selebar-lebarnya. Dan itu lillahi ta'ala tidak ada kita pungut biaya sedikit pun. Karena semua itu kan kita ni kan kita orang belajar ngaji dulu lah. Tak ada retih nak sekian duit, tak ada. Karena harapan kita ni kan ini kan ilmu yang bermanfaat. Benar. Orang belajar ngaji itu kan harapannya ketika dia ada tadak dalam dunia ini yang dia ajar dia ngajar lagi ilmu yang bermanfaat. Amal. Ya, amal jariah. Besar harapan kita semua. Silat ni pun demikian menjadi amal jariah. Mudah-mudahan Allah guru-guru kita, Allah Tok Ngahayub, Allah Tok Cik Mak Yasin sampai detik ini pun pahala beliau masih mengalir karena apa yang diajarkan beliau dalam dunia ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua anak cucu dia seperti itu. Demikian yang kita tak ada nanti. Mudah-mudahan kita tak ada nanti pun ada umpama kawan-kawan kita, jamaah-jamaah kita yang setadak-tadaknya ngirim kita Fatihah. Karena kita ni kan harus sadar dalam kajian silat kita harus berkata harus sadar 4. Siapa kita? Dari mana kita? Sedang di mana kita? Dan nak ke mana kita? Kita sekarang di mana? Sedang di mana kita sekarang ni? Khususnya kita ni. Dan nak ke mana kita? Benar. Ini kita sekarang ni artinya untuk mencapai daripada rahmat Allah, untuk mencapai ridha Allah dengan berbuat demikian. Mudah-mudahan apa yang kita kerja ini mendapat rahmat Allah Ta'ala lah itu dari dunia sampai akhirat. Itu harapan kita semuanya. Tidak ada kita berfikir supaya terkenal, supaya begitu, supaya begini. Kalau kita berfikir secara waras umpama bagus gak? Memang ya bang si bagus gak bisnis daripada begini? Bisnis ada duitnya, dapat duitnya, ini tak ada duitnya. Kalau kita berfikir begitu. Tapi kita fikir lagi. Artinya macam saya pribadi, alhamdulillah lah yang penting cukup untuk sore, untuk dapur, untuk bulan cukup. Alhamdulillah lah. Artinya ini tetap jalan terus hingga akhir hayat saya insya-Allah seperti itu. Dan menjadi tabungan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Harapan demikian. Kemudian selanjutnya mengenai tentang ada pertanyaan nih dari masyarakat bahwa para pesilat itu juga bisa menguasai tenaga dalam nih. Nah kan biasanya tenaga dalam digambarkan dengan pukul tanpa kena dan bisa mental. Benarkah demikian? Saya memang harus waklum. Demikian nih Waklom, mungkin Tribuners penasaran nih. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Kita ni terlalu banyak tengok TV. Iya biasanya kalau sinetron atau film nih biasanya terlalu punya TV. Jadi itu dibalik itu kita ni terlalu banyak TV, tengok punya TV pertama, yang kedua kita harus tahu kak
setiap daerah itu masing-masing beda-beda. Kalau orang yang berumpun Melayu secara besar berarti kan. Rumpun Melayu itu rata-rata dia pemahamannya lari kepada pengenalan diri, ilmu tarekat, amalan-amalan tertentu. Jadi kita harus, kalau seandainya kita mempelajari ilmu tak ke, akhir daripada surat itu kita harus tahu nama jari kita. Umpamanya kan di mana alif terdiri di badan kita. Ya, langkah kita huruf apa, kita berdiri huruf apa. Jadi kita bergerak berserta siapa. Jadi silat itu, akhir daripada silat itu mengenal daripada Allah Ta'ala. Kalau kita mengenal daripada Allah Ta'ala, tidak menutup kemungkinan dengan amalan-amalan tertentu. Umpama ya, saya sebutkan dalam amalan-amalan silat itu ada namanya itu penderas. Penderas itu artinya itu ilmu pencepat tangan. Pencepat tangan. Ya, nama penderas atau bahasa lain pelampas. Lampas. Lampas tu maknanya tu cepat. Untuk cepatkan tangan, pelampas nama itu. Itu amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita di rumpun Melayu ini secara besarnya kita tidak mengenal istilah tenaga dalam. Tapi dengan amalan-amalan. Macam mana amalan kita menguatkan tangan kita? Macam mana amalan kita menguatkan ini kita? Macam mana amalan kita supaya dipukul orang tak sakit? Benar. Itu amalan-amalan kalau kita di situ itu. Itu hanya balik lagi tergantung perorangan. Apakah dia untuk mempelajari itu ngamalkannya atau tidak, atau bahasa yakin kita tak yakin, bukan bahasa Indonesia ya. Yakin bahasa Indonesia ni kan percaya. Tapi kok yakin dalam bahasa kampung kita ni kan yakin ini yakin kat itu, kat itu gitu. Untuk mengerjakannya. Kaedah umpamanya kita lepas makan, tak ada air basuh, langsung kita belampas. Itu amalan-amalan silat. Macam mana reti kita isi tangan dengan lapal-lapal menyebut nama Allah. Seperti itu. Jadi sebenarnya tu kalau kita lebih kepada ilmu tarekat atau ilmu pengenalan diri, di mana ilmu pengenalan diri itu membawa kita kepada amalan-amalan tertentu. Tapi harus diingat gak, tujuan daripada amalan-amalan tertentu untuk mengenal diri kita bahawa pada dasarnya kita ni tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kita melainkan atas kehendak Allah. Itu. Itu sih yang anaknya kalau kita seperti itu. Maka ada istilah tu pembisa tangan, bahasa orang kampung kan. Ada nama tu bahasa orang kampung tampar bodoh, bahasa orang kampung. Ini amalan-amalan tertentu yang ada di Kalimantan Barat ini. Seperti itu. Mungkin Pak Ilham ada yang ingin ditambahkan? Mungkin tidak ada penambahan ini, udah jelas sekali nih dari Walong nih. Kemudian selanjutnya mengenai tentang kan dalam era yang serba digital nih, selain membuat semua kian mudah, bahkan mungkin jika sebelumnya seseorang yang ingin berguru silat mesti datang langsung ke tempat sang guru nih. Maka dengan adanya internet dan konten YouTube, jangan-jangan mereka hanya belajar dari platform itu saja. Bagaimana tanggapan dari Pak Ilham maupun Wak Long mengenai hal ini? Mungkin dari Pak Ilham? Kalau untuk pembelajaran di sini kami memang sudah terbentuk dari kepengurusan. Kan tadi kan sudah dibentuk pengurusan kami, pukul 7 sudah terbentuk pengurusan, dan bagi siapa yang ingin belajar itu bisa langsung menghubungi ke pengurusannya. Berarti langsung datang ke tempatnya seperti itu? Iya, datang tempat pengurusannya. Untuk mekanisme pelaksanaannya itu bisa diatur bagaimana caranya, waktu dan tempatnya. Karena kami pun mempunyai tempat untuk belajar. Jadi tadi itu yang mau belajar itu silakan menghubungi dan bisa belajar sama kita gitu. Secara langsung. Masuk sama guru kita. Pada Wak Long mungkin ada tambahan nih. Apa tuh? Mengenai tentang kan karena serba digital nih, mungkin ada beberapa orang yang ingin belajar silat tapi hanya melalui mungkin dari YouTube nih, Wak Long. Tanggapan Wak Long seperti apa? Tanggapan saya pribadi, saya selalu bilang kita tak usah mengurusi hal orang. Ini kalau saya pribadi ini ya, maaf ya, saya pribadi. Hanya saya mengurus jamaah saya. Macam mana jamaah saya tidak seperti itu.
Oke. Jamaah saya artinya tetap belajar secara tatap muka, Secara langsung berarti secara nih, Wak Long. langsung. Oke. Karena kami ni kan ada istilah berabun. Macam mana artinya nak berabun? Kau sanak kulu sini kilik. Hanya belajar dari misalnya tidak secara langsung gitu ya. Ya, Oke. macam mana artinya nak berabun ya? Berarti emang kalau di sini tuh adalah belajarnya secara langsung gitu ya, langsung datang ke tempatnya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai tentang tantangan apa saja nih yang harus dihadapi untuk melestarikan silat ini. Mungkin mulai dari Wak Long nih. Tantangan apa pertama yang saya rasakan itu mental. nih? Mental dulu nih, oke. Mental yang belajar. Oh, mental yang belajar, oke. Kadang nih saya tu kadang serba salah. Saya kerasi orang besok orang tak datang. Tak ada saya kerasi orang tak dapat. Benar sekali. oke. Ini kan Serba artinya salah serba jadinya. salah dilema Oke. kan. Nah, sementara memang dari dulu emang belajar ini orang terbengkas dinding gitu, orang tak terbengkas lantai. Memang keras arti maknanya. Nah, jadi maknanya karena kita pegang sanad secara keilmuan tadi kan tidak boleh kita berubah-ubah atau tak boleh kita geser-geser daripada norma-norma yang ada. Jadi kita kerasi orang ni umpama kan dia mengeluh. Oke. Tak nak kita kerasi dia tak dapat. Orang tu beda. Ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam. Ada orang tu tipenya orang dikabarkan sekali dia faham. Ada tipe orang tengok sekali dia faham. Ada tipe orang 2-3 kali kita kabarkan baru dia faham. Ada tipe orang udah kita contohkan sakit dia rasa, oh iya sakit emang baru dia faham. Ini kan tipe-tipe orang beda-beda. Dan kita harus macam mana caranya, kita harus mengenal tipe orang ini. Supaya dia bisa apa yang kita sampaikan tu bisa dia fahami. Itu. Karena tujuan ni bukan cuma kelepak-kelepuk ngapal nomor selesai. Tapi dia lebih ke arah pemahaman. Pemahaman. Macam mana retih tu yang belajar ni benar-benar bisa faham. Benar-benar dia bisa ngerti apa yang disampaikan. Seperti itu. Jadi tantangannya adalah memberikan pemahaman nih kepada orang yang ingin mengikuti silat itu. ini. Yang itu pertama nak ke? Pertama itu mental, itu kan pemahaman. Yang kedua masalah administrasi. Karena kita ni kan ada nama istilahnya matikan pukul. Yang mana matikan pukul ni kita beli ayam sekok, beli ikan putih sumbang sebadan. Letih tu pisau. Macam orang belajar ngaji apa? Kan ada murid ikan putih. Orang belajar ngaji dia ada murid ikan putih. Dia murid pisau. Orang dekat kawan. Apa kita belajar silat itu kan. Jadi ayam ni sekarang ni sekilo dah 60,000 dah. Jadi kalau seandainya ayam ni sekilo 60,000 2 kilo dah lebih. Lebih yang lain. Itu sementara kan kita kan orang kita ni rata-rata kan secara ekonomi kan tak ada agak kaya-kaya benar. Itu kadang-kadang. Tapi itulah itu macam mana caranya macam mana. Supaya kita bisa seperti itu. Itu sih yang memang menurut saya, menurut saya pribadi tu demikian. Selain dari itu mental, orang belajar, cara penyampaian memang harus kita fahami. Ketiga secara ekonomi. Itu. Ayam tu sekilo dah 60 sekarang ni dah. Dulu 40 masih. Kau bahasa-bahasanya sekilo 2, kau 60 dah berapa tu dah? Dekat 80 dah. Benar. Ayam baru tu belum pisuk, belum ikan putih, belum pulut, limau nipis, kemenyan. Itu pisang, setanggi. Itu banyak nih yang harus itu. Dari Pak Ilham nih, tantangannya apa nih? Tantangan untuk diri kita sendiri, kalau dari diri sendiri bagi yang udah belajar gitu kan, salah satunya ya tadi kayak mendidik atau memberitahu atau mengajarkan sama jemaah atau murid-murid yang baru. Itu cara-caranya mereka sama yang Pak Long bilang tadi tuh. Agak sulit kita pemahamannya untuk mereka. Jadi bagaimana cara kita bisa memberi tahu mereka itu, memang mental kita tuh diuji sebenarnya. Untuk kesabaran kita memberitahu mereka dengan yang diberitahu secara
halus, dengan secara kasar. Memang diri kita sendiri harus bisa paham dengan mereka, tipe-tipenya yang bagaimana, tipe-tipe orang yang ingin belajar itu bagaimana. Jadi kita paham, biar penyampaian dan penjelasan atau jurus-jurus atau pukul kita ini bisa dia nyambung atau ngerti lah maksudnya. Jadi tujuan kami di sini untuk memberikan silat tadi, pelajaran silat, maunya itu memang dia harus bisa menerima dan diharapkan bisa paham, bukan hanya sekedar dapat hanya mengingat, tapi pemahaman yang kami terapkan agar dia bisa untuk diri dia tuh bisa paham lah. Nah, bukan hanya untuk mengingat kayak nomor jurus itu tidak kami anukan memang itu rasanya percuma kalau cuma hanya menghafal atau apa. Jadi pemahaman sangat perlu. Berarti untuk pemahaman iya, ya, Pak Ilham. dari pembelajaran dari silatnya itu sangat penting pemahamannya itu. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai tentang saat ini nih, apakah di sini banyak juga keberadaan perguruan silat nih? Mungkin mulai dari Wak Long Perguruan silat maksudnya yang ada di Kalimantan Barat. Saya rasa sih sangat banyak. Sangat banyak ya. Karena kan kita di Kalimantan Barat ini kan banyaknya pendatang dari luar Kalbar. Orang Jawa datang ke Kalimantan Barat dan bawa dengan silatnya dia. Oke. Orang Sunda datang di Kalimantan Barat membawa dengan silatnya dia, dengan budaya silatnya dia. Dan ada beberapa juga silat yang dari luar negeri. Membawa dengan gaya silatnya masing-masing, gaya pukul atau gaya bela diri masing-masing, hingga membuat silat di kampung kita ni terkelup. Terkelup karena kita belajar secara rahasia. Oleh karena itu banyaknya bela diri yang ada atau pukul yang ada, silat yang ada di Pontianak ini suatu cambukan kecil ya buat kita, macam mana caranya silat kampung kita ni tetap ada gak? Jangan sampai udahlah terkelup hilang pula lagi. Kalau terkelup tu harus dimunculkan. Jangan terkelup, terkesup lagi. Habis cerita dia. Jadi macam mana cara kita itu kita angkat. Makalah artinya untuk mengimbangi yang ada, perguruan-perguruan yang ada ni, macam mana caranya silat Datuk punya kita tetap ada. Kita membentuklah tadi itu yayasan namanya. Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalimantan Barat, yang mana di bawah yayasan itu ada dua, Dam-Dam dengan pukul 7. Sekarang ni kita di pukul 7-nya atau silat 7. Itu. Mungkin Pak Ilham ada yang mau ditambahkan nih? Tidak ada mungkin. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai tentang apa upaya nih dari Wak Long dan Pak Ilham nih untuk terus mensosialisasikan dan mengajarkan silat agar tetap eksis di masyarakat kita. Mungkin dari Pak Ilham? Caranya ya mungkin ya. Untuk caranya itu tadi kan memang dari pengurusan memang udah diatur bagaimana cara kita untuk merekrut, bagaimana merekrut jemaah baru khususnya. Jadi melalui media juga termasuk kayak Facebook, IG. Jadi mungkin termasuk inilah ini kan podcast kayak begini juga, jadi memberi tahu ke masyarakat bahwa kita ini pukul 7 ini ada dan punya rumah, istilahnya punya tempat, bukan hanya orang mengenal dengan nama. Sekarang orang cuma tahu ini nama pukul 7, tapi tidak tahu di mana kita bisa belajar. Kalau tempatnya sendiri itu di mana Pak Ilham? Kalau tempatnya kita punya sekretariat namanya itu di Kota Baru ya, di Kota Baru. Cuman kalau untuk pembelajaran itu kita bisa atur di mana tempatnya. Oh, dimanapun juga bisa? Ya bisa, itu hanya sekretariat. Maklum lah kalau kita sekarang ini kan alhamdulillah juga udah banyak dari daerah-daerah, karena kita di sini udah di sekretariat di perguruan udah membuka cabang-cabang. Di sini kita namakan induk, di Kota Baru ini induk, dan kita punya cabang Kota Pontianak, cabang Kuburaya, dan cabang Mempawah. Oh, sampai Mempawah juga? Ya, sampai Mempawah. Untuk saat ini baru 3 cabangnya. 3 cabang, Jadi makanya untuk pembelajaran itu bisa dari orang daerah mana kan bisa. Wak Long mungkin ada yang mau ditambahkan nih?
Apa tadi pertanyaannya? Apa upaya nih? Iya, untuk memperkenalkan kepada masyarakat nih. Kalau saya pribadi sih Mbak, saya tidak terlalu banyak macam-macam. Artinya itu natural ya. Umpamanya itu kan kita memposting kegiatan kita di media sosial ya kan. Saya tidak pernah ngajak orang yuk belajar. Saya cuma memposting kegiatan saya. Kegiatannya, Jadi dari posting kegiatan itu orang nengok, orang baca, nah gimana belajar nih? tertarik nih jadinya Iya, ikut gitu. cuma segitu. Yang kedua tadi itu dari ajak mengajak. Si A nih punya nak belajar, ngajak lagi si B. Ya seperti itu. Yang ketiga itu dari saudara-saudara seorang. Saudara saya atau saudara yang jamaah punya saudara. Seperti itu yang anunya. Yang apa namanya? Yang biasanya demikian. Nah, terus memang ada bagian apa sih namanya? Humas. Iya, bagian humasnya. Pokoknya kita bentuklah sedemikian rupa hingga ini silat kampung yang secara tarafnya bukan kampungan. Silat kampung atau silat tradisi yang bertaraf internasional. Itu cita kami. Amin. Semoga kedepannya bisa Iya, nih. silat kampung itu namanya kampung ini secara tradisi. Secara tradisinya tidak kami buang. Secara tradisi dari datuk moyang inilah dia. Namun secara keilmuan segala macam, secara administrasi segala macam bukan kampungan. Tapi bertaraf internasional. Itu tujuan kami emang seperti itu. Jadi kita kan boleh kan yang setinggi-tingginya kan silat kampung atau silat tradisi yang bertaraf internasional. Itu. Kemudian nih, sebelum kita menutup sesi podcast kita hari ini nih, dan pertanyaan terakhir adalah mengenai tentang apa nih harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah agar ikut melestarikan seni silat ini. Silakan Wak Long maupun Pak Ilham. Harapan saya selalu melaporkan kegiatan saya itu kepada pemerintah setempat, yang supaya pemerintah setempat tuh maulah merangkul kami nih sebagai pekerja budaya yang mengangkat silat tradisi Kalimantan Barat. Karena kan kalau bukan kita yang bergerak mengangkatnya siapa, Gi? Benar sekali. Nah, itu takkan orang dari sana dari sebarang datang ke sini angkat silat kampung itu tak mungkin. Pasti kita yang ada di sini. Nah, oleh karena itu besar harapan saya, besar harapan kami semua yang ada di sini untuk pihak-pihak yang terkait, baik itu dinas-dinas yang bagian kebudayaan, bagian pendidikan, bagian apalah pihak dinas-dinas yang terkait pemerintah-pemerintah setempat. Besar harapan kami semua supaya dapat memfasilitasi kami secara apa namanya tempat, maksudnya tempat dalam artian memberi secara moral, dukungan, secara segala macam lah, Mbak. Nah, kalau saya ngomong di sini kan tak nyaman enggak? Nah, secara segala macam lah seperti itu. Karena kan kita ini semuanya tentu segala sesuatu ada administrasinya. Menggunakan itu segala macam. Jadi kalau bukan bapak sekalian yang ngerti itu yang untuk nganuk kami ini siapa lagi? Artinya itu anak nih tentu ngadu dengan orang tuanya. Orang tuanya siapa? Yang pihak-pihak pemerintah inilah. Nah, jadi kami artinya itu menyusun jari 10 kepada pemerintah sempat menyusun jari 10 untuk silat tradisi kita atau silat kampung kita, terutama silat orang di Kalimantan Barat ini supaya diperhatikan. Nah, kebetulan kami ini dah membuat wadah, yang bernama wadah itu Yayasan Sanggar Silat Melayu Kalimantan Barat. Besar harapan kita semua yang mana yayasan ini atau perguruan ini bisa mengangkat atau mewakili silat-silat yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, demikian. Kalau Pak Ilham nih, mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Sama juga saya, motivasi saya itu memang niatnya memang begitu. Maksudnya itu ya kita harapkan kepada pemerintah, terutama pemerintah kota lah mungkin di sini kan, pemerintah atau Kalbar khususnya, memang mau membantu dalam support dalam kegiatan budaya kita ini, salah satunya silat untuk mengangkat marwahnya silat di Kalimantan Barat. Mungkin itu saja.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Wak Long dan Iya. Pak Ilham yang telah menyempatkan waktunya nih untuk berbagi seputar silat, informasi seputar silat kepada para Tribuners nih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang telah menyaksikan podcast pada hari ini. Semoga podcast hari ini dapat bermanfaat untuk para Tribuners nih. Saya Dea Puspita beserta narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Tribuners hari ini di studio.